Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Sabar Lydia, sabar, sabar ya. Indri, kehilangan anak itu sangat menyakitkan. Apalagi anak yang baru salah. Lydia, Saya pengen ngebesarin dia, Indri. Lu patut tinggal diam. Karena lu yang menyebabkan anak gua meninggal. Lu punya dua pilihan. Berikan anak itu atau lu gua laporin polisi dengan tuduhan pembunuhan. Apa hak lu ngatur-ngatur gue, Andre? Dia istri gue. Apapun yang gue mau lakukan terserah gue. sebentar lagi dia nggak akan menjadi istri lu. Karena lu sama sekali nggak pantas untuk menjadi suami dia. Dan hakim pun akan mengabulkan permintaan cerainya dia. Mata dibayar mata dan bayi dibayar bayi. Saya akan buang anak itu. Kamu udah gila ya, Mas? Buat apa kita ambil anak ini kalau cuma niat kamu buat dia menderita? Kenapa Allah selalu memisahkan mama dengan anak mama? Pertama mama pernah kehilangan kamu. Dan sekarang mama harus kehilangan adik kamu, Flora. Sepertinya aku nggak bisa berhenti kerja dari Meli, San. Karena mobil Meli hilang. Baru bulan kemarin lo ngambil mobil dari kantor. Sekarang lo udah mau kasbon lagi. Des, please. Lo tolongin gue ya. Gue bener-bener butuh uang itu. Oke, nanti gue usahain. Siapa kamu? Aku temennya Nita, Tante. Tapi siapa yang suruh kamu bawa keluar anak saya? Maaf, Tante. Ini bukan anak Tante. Ini Adi Flora. Ngomong sembarangan. Semenjak saya melahirkan anak ini adalah anak saya. Cepat, berikan sama saya, cepat. Jangan. Ini Adi Flora. Tante harus balikin Adi Flora. Tante pungut dia kan? Kecil-kecil ngomongin sembarangan. Cepat berikan. Jangan. Fikri, bantu. Fikri. Adi. Jangan, Tante. Lepasin. Dia Adi Flora. Dengar ya. Sampai kapanpun anak ini adalah anak saya. Nggak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari saya. Sekali lagi kamu kesini, saya akan melaporkan kamu ke polisi. Fikri, lempar dia keluar. Pergi kamu, pergi. Lepasin. Dia Adi Flora. Balikin Adi Flora. Lepasin. Udah, Fikri, usir. Oke, baik Bu. Tante jahat. Hah? Tante jahat. Tante ngaku anak orang. Dia Adi Flora. Buka pintunya, buka.
Untuk mencintaiku. Kamu yakin, Flora, kalau bayi itu anak mama? Iya, Ma. Flora yakin banget. Dia itu adik Flora. Ma, Mama harus cepat ambil adik Flora, Ma. Ayo, Ma, cepat. Tapi bagaimana caranya, sayang? Mama nggak bisa membuktikan kalau bayi itu anak mama. Lagi pula tadi kamu bilang, tante itu ngotot mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Flora, akte kelahiran adik kamu ada di Om David. Kamu tahu sendiri kan, kalau sampai Om David tahu, dia pasti akan mengambil anak mama. Mama harus lakukan sesuatu. Mama harus cari akal biar Ade kembali pada kita. Baiklah sayang, Mama akan usahakan. Sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ini uang pengganti mobil Mas yang hilang. Dan maaf Mas, Mel. Saya akan tetap berhenti kerja. Her, apa kamu benar-benar yakin untuk berhenti kerja? Apa kamu nggak betah kerja sama kami? Atau saya harus naikkan gaji kamu? Tidak Mas, terima kasih. Saya sudah janji pada istri saya untuk berhenti kerja. Saya permisi. Herdi! Saya tahu uang itu pasti dari istri kamu. Tapi saya heran, kenapa istri kamu punya uang sebanyak itu? Apa dia menjual dirinya? Cuma dengan cara itu kan dia mendapatkan uang yang banyak? Istri kamu kan model. Dia pasti mendapatkan harga yang tinggi. Sorry Mel, saya sangat percaya pada istri saya. Saya permisi. Ya ampun. Mbak. Mbak nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya minta maaf, saya tadi lagi ngelamun dan nggak ngelihat mobil Bapak keluar dari gerbang. Harusnya saya minta maaf, Mbak. Kan saya nabrak Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Mbak. Mbak lagi ada masalah ya? Tadi Mbak bilang kan lagi ngelamun. Ada yang dipikirin? Saya lagi mencari pekerjaan, Pak. Tapi belum ada yang bisa menerima saya. Lydia, kamu kenapa berubah pikiran? Kamu tahu siapa saya, Andri. Hati saya lemah dan mudah tersentuh. Apalagi dalam posisi tertekan. Dan saya merasa bersalah atas hilangnya bayi suci. Mungkin dengan menemukan bayi itu dapat mengobati rasa bersalah saya, Andri. Tapi kesalahan kami lebih fatal, Lydia. Saya dan Suciku terlibat atas meninggalnya anak kamu. Cukup anak saya aja, Andri. Jangan ada anak lain yang jadi korban. Mungkin dengan menunjukkan di mana Robi membuang bayi itu akan membantu kamu untuk mencarinya, Andri. Lydia! Saya udah bilang sama kamu, jangan sekali-kali kamu temui dia lagi.
Ngapain kamu bawa dia kemari? Mas, kita udah buat dosa kemarin dan saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus bantu menemukan anak itu, Mas. Ah, diam kamu! Rob, lu bisa nggak menyelesaikan masalah tanpa kekerasan? Lu nggak harus nampar dia kan? Jangankan tampar, bunuh pun saya mau demi membela harga diri saya. Tapi saat ini nggak ada yang ngancam lu, Rob. Lu lah ancaman buat gue, Ndri. Selama lu masih hidup, Lydia nggak akan pernah berubah. Dia nggak akan pernah punya rasa hormat buat gue dan nggak akan bisa menghargai gue. Siapa yang bisa hormat sama suami bajingan kayak lu? Kamu dengar itu, Lydia? Sekarang jawab, apa benar saya suami yang bajingan? Jawab! Diam, kamu sudah menjawab semuanya, Lydia. Talak saya sudah jatuh. Jangan coba kembali ke rumah saya lagi, Lydia. Mas, tunggu. Kamu nggak bisa cerain saya kayak gini, Mas. Saya udah ngasih kamu jalan untuk bisa kawin sama dia. Itu kan mau kamu. Mas. Tenang, Lydia. Masih ada gua. Ya. Untuk mencintaiku. Iya, Bu. Saya mau kerja apa saja. Baik, kalau kamu mau, kamu bisa mulai kerja hari ini. Dan pintu dapurnya ada di belakang ya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Permisi. Kebetulan kan, Mah, kita kekurangan pembantu. Kayaknya juga dia anak yang baik. Oke, Mah, aku ke kantor dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Sayang, Papa kerja dulu ya. Nanti kalau Papa pulang, Papa bawain mainan sama pakaian yang bagus-bagus buat kamu. Ya, Mama. Dadah. Ya, papanya kerja. Kenapa kamu, sayang? Oh, Mama tahu. Kamu pasti mau susu. Nih, susunya. Minum ya, sayang. Nih. Susunya diminum dong, sayang. Oh, iya deh, anak Mama. Mama tahu. Kamu pasti mau susu yang lebih anget, iya kan? Mama bikinin ya, sayang. Tunggu ya. Apa-apaan kamu? Apa yang kamu lakukan sama anak saya? Apa yang kamu lakukan? Maaf, saya lancang. Saya kasihan sama anak ibu. Dia menangis terus. Kebetulan saya juga punya anak seumur dia, Bu. Jadi saya pikir mungkin dia mau menyusu pada saya. Kurang ajar kamu. Berani sekali kamu nyusuin anak saya. Sini. Maaf, Bu. Saya sudah lancang. Kamu itu bukan lancang, tapi kamu gila. Kamu tahu, kamu pembantu dan kamu nggak pantas. Pergi dari sini. Pergi! Tapi, Bu, saya kasihan sama anak ibu. Dia menangis terus, saya ingin membantu, Bu. Hah!
Pergi sekarang. Pergi! Tapi Bu. Bu, tunggu, saya mohon, Bu. Jangan usir saya, Bu. Saya tahu saya salah, tapi beri saya kesempatan untuk tetap bekerja di sini, Bu. Saya janji, Bu. Saya nggak akan mengulangi kesalahan saya. Saya mohon maafkan saya, Bu. Tidak ada kesempatan kedua. Kali ini kamu memberikan susu sama anak saya. Besok kamu racuni dia, iya kan? Tidak ada manfaatnya saya maafin kamu. Sekarang kamu pergi. Pergi! Bu, saya mohon, Bu. Saya minta kebijaksanaan Ibu. Beri saya kesempatan untuk bisa mengabdi pada keluarga Ibu. Apapun yang Ibu mau, pasti akan saya turuti. Bu, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Orang tua saya sedang sakit, Bu. Saya harus membiayai mereka. Tolong, Bu. Jangan usir saya dari sini. Tolong. Oke. Saya kasih kamu kesempatan. Tapi ingat, sekali kamu sentuh anak saya, kamu tahu apa akibatnya, kan? Sekarang kamu ke belakang. Terima kasih, Bu. Sri! Sri! Iya, Bu. Sri! Iya, Bu. Sri, saya mau pergi. Tolong kamu jaga anak saya. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu memberikan anak saya kepada Suci, ya? Iya, Bu. Baik. Saya harus gunakan kesempatan ini. Bayi ini akan mati, dan Suci yang akan kena getahnya. Mas apa-apaan ini? Mas, kamu nggak bisa perlakuin saya seenaknya kayak gini. Talak kita udah jatuh, Lydia. Dan saya nggak mau barang-barang kamu ada di rumah saya. Mas, kita bisa bicara ini baik-baik, Mas. Baik-baik kamu bilang. Sana kamu. Kayaknya kita udah nggak butuh buku nikah ini lagi. Mas, jangan, Mas. Mas! Pergi! Mas, saya nggak mau lihat muka kamu dan pacar kamu itu lagi. Mas, 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 buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mas Robi! Lydia, sabar Lydia. Sabar. Saya kan masih bisa jadi teman kamu yang akan selalu bantu kamu. Kamu sabar ya. Ya. Ayo kita pulang Lydia. Untuk mencintaiku. Sri, kamu gimana sih? Hati-hati dong. Ya, sayang. Kamu mau apain bayi ini? Mau kamu bawa kemana? Sini. Justru kamu yang mau mencelakai dia, kan? Apa urusan kamu? Apa perlu saya kasih tau Nyonya kalau kamu masih susuin bayi itu? Kembalikan bayi itu. Sini. Mana mama kamu? Mama nggak ada di rumah, Om. Jangan Mama bohong kamu. sendirian di sini. Di mana dia? Flora nggak tahu, Om. Mama pergi tanpa kasih tahu Flora. Kemana dia, Flora? Kamu tahu? Flora nggak tahu, Pak. Kamu yakin?
Flora, apa mama kamu sudah menemukan anak Om? Belum, Om. Adek belum ditemukan. Mungkin Mama pergi karena sedang mencari adek. Jangan bohong kamu. Kecil-kecil udah pintar bohong. Ayo katakan di mana dia? Fit. David. Tenang dulu. Mungkin saja dia benar. Dia tidak tahu kemana Suci pergi. Kita pergi dulu. Nanti kita kembali lagi. Flora, maaf ya. Kami membuat kamu takut. Nanti kasih tahu sama mama kamu, bilang kalau orang tuanya Om David mau ketemu. Baik, Pak. Kami pergi dulu ya. Fit. Pak. Tapi Pak, saya yakin banget kalau dia tahu Suci ada di mana. Bapak juga tahu. Nanti kita pakai cara lain. Halo? Halo? Mama? Flora? Kamu kenapa nelfon ke sini, sayang? Ma, Flora harus cepet-cepet kasih tahu ke Mama. Tadi Om David dan orang tuanya ke rumah kita. Mereka menanyakan Mama. Flora yakin mereka pasti akan membawa Mama dan Ade kembali ke Bandung. Ma, sebaiknya Mama jangan dulu bawa Ade dari rumah Nita. Flora takut kalau nanti Mama dan Ade dibawa kembali sama Om David. Tapi sayang, adik kamu pun di sini nggak aman. Mama akan berencana membawa keluar adik kamu sekarang juga dari rumah ini. Jangan, Ma, jangan. Nanti Mama akan sembunyi di mana? Mereka bilang mereka akan kembali ke rumah kita. Flora, Mama akan mencari tempat yang aman. Tapi yang penting, sekarang Mama harus membawa keluar adik kamu dulu dari sini, ya? Iya, Ma. Flora bakalan bantu Mama keluar dari rumah Nita. Mama tunggu Flora ya. Halo, Flora. Flora, jangan ditutup. Halo, Flora. Om tahu. Pasti mama kamu ada di rumah ini. Rumah siapa ini? Ini rumah teman Flora, Om. Flora kesini untuk ketemu sama teman Flora. Om jadi pengen kenal sama teman kamu itu. Ayo, kenalin Om. Flora, pasti kamu kesini mau ngambil buku-buku aku yang kemarin ya? Iya, Nita. Maafin aku ya. Kemarin aku pulang tanpa bilang sama kamu. Gak apa-apa, Flora. Kamu kesini dianterin sama keluarga kamu ya? Iya, mereka ingin kenal sama kamu. Om, kenalin, ini teman Flora, Nita. Tunggu sebentar ya, Flora. Aku ambil bukunya dulu ya. Om, Flora, masuk dulu yuk. Terima kasih. Om nunggu di luar aja. Tunggu dulu ya, Flora.
ayahnya Nita. Kalau Om nggak percaya, Om tanya aja sama Nita. San, lo nggak apa-apa kan, San? Des, nggak tahu kenapa kepala gue kok pusing banget ya. Dari tadi pagi gue udah mual dan pusing, Des. Iya, muka lo tuh pucet banget. Lo sakit ya, San? Udah deh, gue anterin lo ke dokter ya. Oh, nggak usah, makasih. Gue bisa ngatasin sendiri kok. Lo tenang aja, mungkin gue cuma kecapean doang. Makasih ya, Des. Loh, tuh kan, San. Gue bilang juga apa. Enggak. Lo harus ke dokter ya, San ya. Ayo. Ayo, San. Pelan-pelan. Untuk mencintaiku. Hasil cek medis menunjukkan saudari Susan tidak mengalami gangguan apapun. Artinya, tidak ada penyakit dalam tubuh saudari. Yang membuat saudari lemah dan jatuh pingsan, ternyata ada janin dalam kandungan saudari. Selamat, Anda positif mengandung. Des, lo denger sendiri kan? Gue hamil. Sebentar lagi gue bakalan punya anak. Gue harus cepet-cepet kasih tau suami gue. Bentar ya. Des, Desi. Makasih, Dok. Des, tunggu. Gimana? Ada masalah sama tuyul kecil itu? Dia nggak nangis-nangis lagi kan? Enak banget sih bayi itu. Kerjanya cuma tidur siang aja. Sri, kenapa sih kamu kasar sama bayi itu? Lo sendiri, kenapa lo peduli banget sama dia? Emang dia anak lo? Bukan kan? Makanya jangan sok baik. Sekali pembantu, tetap aja pembantu. Udah, kerja sana. Nyonya nggak suka kamarnya berantakan. Gue nggak boleh hamil. Iya, dari tadi gue udah mau bilang sama lo. Cuman lo nya aja sih yang nggak mau denger. Di kontrak kan ada klausulnya 2 tahun dari saat tanda tangan. Ya, tapi kenapa lo nggak kasih tahu gue atau ingetin gue sih? Loh, harusnya lo baca dulu baru lo tanda tangan kontrak. Tapi Des, hamil itu hak azazi gue. Iya, tapi lo juga punya kewajiban dan ikatan. Lo boleh hamil, tapi lo harus keluar dari perusahaan. Sorry, San. Kalau masalah ini, gue nggak bisa bantuin lo. Terus, gue mesti gimana, Des? Hutang gue masih banyak di sini. Lo punya 3 pilihan. Pertama, lo sembunyiin kehamilan lo. Kedua, lo keluar dari perusahaan dengan melunasi semua hutang-hutang lo. Atau lo harus ngegugurin kandungan lo. Waktu saya sulit dulu, kamulah yang nolong saya. Dan sekarang saatnya saya yang menolong kamu. Sampai kamu merasa siap dan tenang untuk menjalani hidup kamu sendiri, kamu bisa tinggal di sini bersama kami. Sekarang kamu istirahat, saya siapin makanan dulu untuk kamu. Papa, ini kan kamar Mama.
Kamu nggak boleh ngomong gitu. Dia masih trauma atas kehilangan anaknya. Jadi untuk sementara, dia tinggal di sini sama kita. Kalau Tante Lydia tinggal di sini, Flora dan Mama akan cari rumah lain. Flora, 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 Flora. Kamu ingat kan? Dulu Tante Lydia selalu bantu kita. Sekarang apa salahnya kita bantu orang yang udah baik sama kita? Iya, tapi Papa jangan lupa Mama dong. Udah susah payah Mama balik ke kita. Kalau sampai Mama pergi, itu salah Papa. Flora, Flora. Ya Tuhan, San. Baru aja kemarin kita lepas dari masalah. Tapi kenapa sekarang ada masalah lagi yang menimpa kita, San? Mestinya kita sambut kehamilan kamu dengan kebahagiaan, San. Bukan dengan rasa takut seperti ini. Maafin aku, Her. Aku nggak mau gugurin kandungan ini. Aku menginginkan anak kita. Tapi aku bingung. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk menggantikan semua pinjaman aku? San, dulu kan kamu pernah bilang, kalau kita mempunyai masalah, kita harus hadapi bersama-sama. Kamu sabar ya. Papa harus cerita sama Mas Indra tentang bayi yang kita temukan? Itu yang terbaik, Ma. Justru saya cerita soal anak itu. Membawa anugerah buat kita. Pa, tunggu dulu, Pa. Tapi nggak bisa kayak gitu dong, Pa. Dengar dulu. Saya nggak mau kasih ke Mas Indra. Ma, dengar ya. Indra tuh udah berbuat banyak buat kita. Mobil, rumah, perusahaan, semua tuh dari dia. Kita banyak utang sama dia, Ma. Kalau dia minta anak itu, ya kasih aja. Toh itu kan bukan anak kandung kamu, anak pungut. Ma, kita kan udah punya Nita. Sedangkan kakakku belum punya anak sampai sekarang. Dibesarkan oleh kita atau Indra, itu anak tetap beruntung. Dia akan hidup dan besar di lingkungan yang mengharapkan dia. Dan dia nggak akan pernah kekurangan apapun, Ma. Besok pagi dia akan berangkat dari Surabaya. Dia akan ke sini dan mengambil anak itu. Tapi, apakah setelah kita memberikan anak itu sama Mas Indra, hutang-hutang kita lunas, Mas? Nggak semua, tapi akan sedikit berkurang. Suci, apa-apaan kamu, Suci? Sri, lepasin dia. Lepasin anak saya. Sri, denger ya. Saya kerja di sini hanya untuk mengambil anak saya. Lepas. Enggak, kamu nggak bisa. Kembaliin dia. Ibu, cepat kemari, Bu. Cepat ke sini, Bu. Dia anak saya. Kembaliin dia, Suci. Kamu nggak bisa. Ibu, kemari cepetan, Bu. Dia anak saya. Lepasin dia, Suci. Saya sudah pernah bilang sama Om, jangan sentuh anak saya. Nggak ada satu orang pun yang berhak mengambil anak saya. Anak siapapun itu, sekarang telah menjadi milik kami. Saya telah mengurus surat adopsi untuk anak itu. Tapi dia benar-benar anak saya. Saya berani untuk tes darah. Untuk apa? Kamu hanya akan menjebloskan diri kamu sendiri. Dan kamu akan berurusan dengan hukum. Membuang bayi tak berdosa. Jelas akan memberatkan kamu. Sekarang tolong, kembalikan bayi itu. Enggak. Enggak. Ayo kembalikan cepat. Ma, cepat ambil, Ma. Lepas. Lepas. Kembalikan. Sini. Lepas. Tolong kembalikan itu anak saya. Keluar. Jangan ambil anak Keluar. saya. Sekarang kamu keluar dari sini. Sebelum saya laporin kamu ke polisi. Keluar. Ah!
Lydia. Lydia. Lydia bangun, Lydia. Lydia. Lydia bangun. Lydia. Andri, ada apa Andri? Ci, kayaknya Lydia jatuh. Gua harus cepet bawa dia ke rumah sakit. Andri, gue butuh bantuan lo. Gue udah menemukan anak gue, tapi gue nggak tahu cara mengambilnya dari orang yang sudah memungut dia, Andri. Iya, Ci. Gua pasti bantu lu. Tapi saat ini Lydia lebih membutuhkan gua. Gua harus selamatin nyawanya, Ci. Gua harus cepet bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tapi Andri, anak gue juga dalam bahaya. Kalau gue nggak mengambilnya sekarang, besok dia akan dibawa ke Surabaya. Andri, kenapa sih lo lebih membela dia daripada gue? Lu lihat kondisi Lydia, Ci. Jangan sampai lu membuat gua menyesal seumur hidup karena gua nggak bisa nyelamatin nyawanya Lydia. Kan tadi gua udah bilang, gua pasti akan bantu lu, tapi gua butuh waktu. Papa jahat. Kita juga butuh Papa. Tapi kenapa Papa lebih memilih bantu orang lain? Ma, apa yang harus kita lakuin? Mau nggak mau, berarti kita harus minta bantuan Om David. Enggak, Ma. Flora nggak mau minta tolong sama Om David. Flora nggak mau. Tapi Flora, tunggu Flora. Flora. Gak ada cara lain, Mbak. Mbak harus rendahkan harga diri Mbak dan malu di depan David. Mbak harus minta tolong sama dia. Tapi San, dia akan ambil anak Mbak. Mbak harus pilih mana yang terbaik untuk bayi Mbak. Hidup bersama orang lain atau dengan ayah kandungnya, walaupun Mbak sangat membenci dia. Dengan David, Mbak bisa miliki bayi Mbak tuh selama-lamanya. Walaupun Susan tahu itu sangat menyakitkan. Kamu benar, San. Terpaksa kita harus minta bantuan David. Barusan David pergi. Untuk apa kamu cari dia? David sudah menjelaskan semuanya pada ibu. Tapi untuk lebih meyakinkan, ibu juga perlu tahu dari kamu, Ci. Mengenai apa, Bu? Apa benar bayi itu anak kamu dengan David? Ci, jawab, Ci. Bayi itu bukan hasil perselingkuhan kamu dengan laki-laki lain, kan? Demi Allah, Bu. Anak itu anak saya dari David. Ibu senang mendengarnya, Ci. Ibu juga minta maaf waktu itu sudah mengusir kamu dari Bandung. Untuk menunjukkan rasa bersalah dan menyesal ibu pada kamu, pintu rumah kami ini selalu terbuka buat kamu. Dengan senang hati, ibu akan membawa kamu pulang kembali ke Bandung. Sekarang kita berdoa aja, supaya David bisa menemukan anak kamu. Benar atau tidak, David berkeyakinan kalau anak kalian itu berada di rumah teman anak kamu, Flora. Atau kamu sudah mengetahui semua ini, Ci? Ci? Suci? Tapi kan kita harus sekolah. Untuk apa kamu main ke rumahku? Nita, aku harus jujur sama kamu. Sebenarnya, adik pungut kamu itu adik aku. Adik kamu? Iya, Nita. Aku dan mama aku sedih banget kehilangan bayi itu. Nita, kamu mau kan tolong aku agar orang tua kamu mau balikin bayi itu sama aku? Kau mau kan, Nita? Aku mau ngelakuin apa aja deh. Asal kau bantu aku. Kau mau ya, Nita? Enggak, aku udah lama pengen punya adik.
Aku nggak mau kasih adik aku ke kamu. Nita! Nita! Hari berganti hari, ku penuh